Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada malam hari ini, pada ibadah keluarga untuk minggu ini, lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita dalam kehidupan ini mengalami banyak masalah? Pernahkah kita dalam kehidupan kita sudah punya masalah sehingga kita menjadi tidak bersemangat, menjadi tidak bergairah, bahkan kita tidak selera untuk makan dan minum karena penderitaan yang kita alami. Dan penderitaan kita itu semakin berat karena ternyata orang-orang yang dekat dengan kita pun tidak peka terhadap penderitaan kita. Tentu pada situasi yang demikian, kita bisa saja menjadi bingung atau kita menjadi sangat-sangat terpuruk. Pertanyaannya, kemanakah Bapak, Ibu, serta saudara-saudari pergi dalam situasi yang demikian? Kisah Hana yang berdoa di bait suci, kita mau melihat Hana, istri dari Elkana, seorang yang tinggal di pegunungan Efraim, pernah merasakan masalah yang sangat berat dalam kehidupannya. Kita tahu
Elkana menikah dengan Hana dan tidak memiliki anak. Elkana juga mengambil istri keduanya, yaitu Penina, dan dari Penina dia memperoleh anak, tapi dari Hana tidak. Maka pada posisi yang demikian, Hana bergumul berat. Dia bergumul, bahkan dari Penina, madunya itu, atau istri kedua si Elkana, itu menambah kesusahannya. Dia sering mengejek, menekan Hana karena tidak memiliki anak. Dan kita tahu pada tradisi itu, seorang perempuan yang tidak memiliki anak atau yang mandul itu disamakan dengan seorang yang mendapat hukuman dari Tuhan. Maka dia merasa tertekan dengan keadaan itu. Dan pada teks di 1 Samuel 1 ini, ada kebiasaan mereka setiap tahun dari pegunungan Efraim berangkat ke Silo untuk mempersembahkan persembahan di bait suci. Dan setelah mempersembahkan persembahan di bait suci, biasanya akan ada perayaan mereka makan bersama. Pada waktu makan itu, Hana tidak selera makan. Dia bersusah hati oleh penderitaan yang dialami. Kita akan melihatnya pada ayat-ayat sebelumnya, disebutkan bahwa dia direndahkan oleh Penina. Dan yang paling ngerinya, suami yang dicintainya yaitu Elkana, disebutkan sepertinya tidak peka dengan apa yang dialami oleh Hana pada waktu itu. Ketika Hana tidak selera makan, Elkana hanya bertanya, "Kau mengapa nggak mau makan? Kenapa nggak mau minum?" Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dialami oleh Hana. Tapi pada situasi yang demikian, ketika dia dirundung masalah, dia tertekan, bahkan orang terdekat tidak peka dengan persoalannya, tapi Hana disebutkan dia pergi ke Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan Allah. Dan dalam aduannya itu, kita melihat ada doa yang disampaikan oleh Hana secara khusus kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan supaya dia memperoleh anak. Tapi menarik untuk kita dalami dalam doa Hana ini tentang bagaimana hal-hal yang penting kita perhatikan dalam doa. Pada minggu yang akan datang kita akan memasuki suatu minggu yang baru, yaitu Minggu Rogate. Itu suatu minggu yang menekankan tentang doa. Bagaimana seharusnya orang-orang percaya, orang-orang Kristiani hidup dalam doa, atau apa makna doa yang sesungguhnya. Kita akan melihat dari cerita Hana yang berdoa di bait Tuhan ini, dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana seharusnya berdoa, apa makna doa yang sesungguhnya. Kita akan melihatnya dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah datang dalam kepedihan kepada Tuhan semesta alam. Ketika Hana mengalami tekanan, persoalan yang berat, dia tidak diperdulikan atau dia tidak diperhatikan, disebutkan dia tidak pergi ke yang lain, tapi dia datang kepada Tuhan semesta alam. Dalam doanya dia mengakui, "Ya Tuhan semesta alam." Tuhan semesta alam itu mau menegaskan tentang Allah yang mampu berkuasa atas segala sesuatu, yang bisa memberikan berkat yang tanpa batas kepada siapapun dan kepada apapun. Dia bisa memberikan berkatnya tanpa batas. Maka disebutkan Hana datang dalam kepedihan kepada Tuhan semesta alam. Ayat 9 sampai ayat 10, di sana disebutkan dia datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dari apa yang diperbuat oleh Hana ini,
Yang pertama perlu kita pahami adalah kita orang percaya, ketika kita berdoa, kita harus paham kita sedang datang menghadap Tuhan semesta alam. Maka kalau kita tahu dalam doa itu kita sedang menghadap Tuhan semesta alam, harusnya setiap umat percaya yang berdoa, dia berdoa sungguh-sungguh, tidak bermain-main. Harus dengan sungguh-sungguh, karena dia sedang datang menghadap Tuhan semesta alam. Jadi kita tahu bahwa Hana dalam teks ini disebutkan dia datang, dia berdoa, menangis terseduh-seduh. Dari kata menangis terseduh-seduh ini, kita mau menegaskan dia dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi tidak bermain-main. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua umat Kristen dimanapun berada. Saya sering memperhatikan kejadian di wisma-wisma atau di Sopo Godang kalau dilaksanakan pesta-pesta pernikahan. Ketika yang memiliki pesta atau hasuhuton meminta pendeta dan perhalada untuk menutup makan siang. Di sini sering saya perhatikan sudah ada ajakan dari depan supaya semua menenangkan hati dan jiwa untuk berdoa. Tapi bisa saja ada banyak yang jalan-jalan, ada yang masih sibuk membagikan jabar. Tapi itu dalam situasi sedang berdoa. Dari hal yang terjadi demikian, saya mau melihat bagaimana kesungguhan kita berdoa. Sedangkan kita orang percaya saja berdoa demikian, bagaimana orang akan menghargai kita dalam hubungan kita dengan Tuhan ketika kita berdoa? Maka jangan salahkan kalau orang akhirnya mengganggu orang-orang Kristen yang berdoa. Karena dilihat, toh kalian berdoa pun bermain-main, bukan serius atau bukan sungguh-sungguh. Maka dari hal yang pertama ini, Bapak Ibu Saudari kita mari belajar kembali. Ketika kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat, karena kita sedang datang menghadap kepada Tuhan semesta alam yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi disebutkan di nomor 1 ini juga, kita datang membawa kepedihan hati kita. Apapun persoalanmu, pergumulanmu, tidak usah sungkan-sungkan, datanglah kepada Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku hai yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kamu kelegaan. Tuhan mengundang kita. Macailah buktu hatai majuhi tadiaka persoalan ningulutai. Roma amutu au hamu akan lalu jajalana sorat hupasonang peham. Maka tidak usah sungkan-sungkan. Bawa kepedihanmu, datanglah kepada Tuhan semesta alam. Kemudian hal yang kedua, kita lihat dari doa Hana itu. Di dalam doa itu dia mencurahkan isi hatinya. Kita tahu dari ayat 11 dan ayat 15 disebutkan Hana mencurahkan isi hatinya. Tidak dengan kata-kata atau suara yang keras, karena disebutkan dia hanya komat kamit, suaranya tidak kedengaran, tapi dia berdoa dalam hati. Tapi dia berkata kepada Eli, dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Maka tempat curhat yang paling aman adalah Tuhan Allah kita. Kalau Bapak Ibu Saudari curhat dengan teman, curhat dengan keluarga, bisa saja suatu saat ketika hubunganmu tidak baik, curhatanmu itu malah membuatmu menjadi kecewa atau membuatmu malu. Maka satu hal yang paling aman sebagai tempat curhat orang percaya adalah Tuhan semesta alam di dalam doa-doa kita. Orang yang curhat, maka apa yang ada dalam hatinya itu dicurahkannya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang disembunyikannya. Dia curahkan semuanya kepada Tuhan. Hana, dia mencurahkan isi hatinya. Isi hatinya kita tahu bukan kebenciannya kepada Penina, saingannya itu, atau istri kedua Hana, istri kedua Elkanah. Tapi disebutkan
dia mengutarakan atau menceritakan isi hatinya, kerinduannya untuk memperoleh seorang anak. Bahkan karena besarnya kerinduannya untuk memperoleh anak, dia sampai bernazar, Tuhan, kalau Engkau menganugerahkan aku anak laki-laki, aku akan mempersembahkan seluruh hidupnya kepadamu. Jadi Hana karena sungguhnya untuk meminta kepada Tuhan, dia sampai bernazar. Nazar yang disampaikan di sini bukan seolah-olah dia menyogok Tuhan. Tuhan, kalau kau mengasihi aku anak, aku akan kasih kau kembali. Bukan hal demikian. Tapi itu menunjukkan kesungguhan dan dia berserah penuh kepada Tuhan. Apa yang dia minta dalam doanya sebenarnya bukan hanya untuk menenangkan hatinya dan atau untuk membalas dendam kepada Penina yang sering membuatnya sakit hati. Tapi sebaliknya dia berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan kepada. Ada satu karakter yang berbeda dari cerita Sarai istri Abraham di perjanjian lama juga. Kita tahu ketika Sarai benci dengan Hagar karena Hagar berbuat jahat kepada Sarai, Sarai meminta supaya Abraham mengusir Hagar. Jadi pada saat itu Abraham mengusir Hagar. Berbeda dengan Hana. Hana sebenarnya bisa saja mengadu kepada suaminya yang sangat mencintainya, itu Elkanah. Tapi pada teks ini kita lihat dia tidak mengadu kepada Elkanah. Dan dia tidak berharap supaya dendamnya terbalas kepada Penina, sakit hatinya terbalas kepada Penina. Bukan. Tapi doa dia benar-benar adalah doa untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Allah. Bapak Ibu, bisa saja kita sering berdoa secara tidak sadar. Dalam doa kita sebenarnya kita sedang melampiaskan emosi. Dalam doa kita sedang membalas dendam sakit hati atas orang lain. Misalnya kita benci dengan seseorang, akhirnya kita mengucapkan, mudah-mudahan kau tidak apa-apa. Padahal di dalam doa kita ada sesuatu yang jahat yang sedang kita minta supaya dia celaka atau supaya dia mendapatkan mara bahaya. Itu tentu bukan doa yang benar. Doa yang benar adalah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang bekerja dalam doa-doa kita itu. Kita memberikannya, disebutkan di sini tidak hanya sekali tapi terus-menerus. Seperti Hana, setiap tahun dia melakukan hal yang sama, dan pada waktu kesempatan itu dia tidak berhenti secara terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Maka kita pun diminta dalam hal berdoa ini tidak cukup hanya sekali, 2 kali atau 3 kali, tapi berdoalah senantiasa. Menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan pada setiap situasi yang kita alami. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Maka kita harus senantiasa bertekun di dalam doa kita. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Belakangan ini ada fenomena, ada banyak orang percaya mencurahkan isi hatinya di media sosial. Mereka berdoa di media sosial. Itu bukan hal yang benar. Berdoalah kepada Tuhan, bukan kepada media sosial. Bapak Ibu, dari nomor 2 ini kita juga mau diingatkan, ketika kita berdoa harus dengan hati yang tulus dan bersih. Tidak untuk mencelakakan orang lain, tidak untuk membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi dalam doa kita dengan tulus mencurahkan isi hati kita demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Kita ingat pernah Yesus menegur tentang memperbandingkan doa seorang Farisi dan doa seorang pemungut cukai. Seorang Farisi dalam doanya dengan congkak dia berkata, Tuhan terima kasih aku tidak seperti pemungut cukai itu. Kemudian pemungut cukai dia berdoa, dia menepuk dadanya, dia berkata, Tuhan aku tidak layak di hadapan-Mu. Disebutkan doa yang didengarkan dari antara dua itu adalah doa si pemungut cukai, bukan doa si orang Farisi. Maka dalam hal berdoa kita juga harus dengan hati yang tulus,
untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan Allah. Yang ketiga ini yang terakhir disebutkan Hana pulang dengan percaya. Kita baca di ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sebelum dia berdoa, dia muka muram, tidak mau makan karena beban yang dialami. Tapi setelah dia berdoa dan bertemu dengan hamba Allah Eli pada waktu itu, disebutkan dia keluar, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Maka orang yang berdoa harus penuh dengan iman, dia mengalami perubahan dalam kehidupan. Ketika saya berdoa pada saat ini, memang tidak langsung saya terima pada saat ini, tapi setelah kita berdoa, kita harus percaya Tuhan mendengarkan doa kita dan ada perubahan dalam kehidupan ini. Hana telah melakukan hal yang sama tadi. Dia disebutkan menjadi orang yang mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Padahal pada saat itu doanya belum dikabulkan. Imam Eli hanya berkata, disebutkan pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Masih di sana, belum kejadian belum nyata apa yang dia minta, tapi dia sudah boleh keluar dan mukanya tidak muram lagi. Kalau kita baca cerita selanjutnya, kira-kira setahun kemudian baru dia mengandung anaknya, yaitu Samuel nanti. Tapi sekali lagi, ketika kita berdoa, kita harus penuh dengan iman bahwa doa kita itu diterima oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar saya khotbahkan, ada majelis berkunjung ke jemaat yang sedang sakit di rumah sakit. Ketika sudah sampai di rumah sakit, majelis ini mengajak jemaat yang sakit dan keluarganya untuk berdoa. Si majelis ini berdoa begitu hebatnya. Dia berdoa, Tuhan kami percaya orang mati pun kau bangkitkan, apalagi lah saudara kami ini bisa kau sembuhkan. Sedemikian percayanya kelihatannya dari isi kata-kata doanya. Kemudian disebutkan amin. Singkat cerita, ketika rombongan majelis ini keluar dari ruangan rumah sakit itu, mereka keluar semua, belum jauh dari ruangan itu, si majelis yang berdoa tadi, dia yang pertama berkata, kayaknya nggak ada harapan lagi itu. Coba lihat, dia yang berdoa tadi begitu hebatnya, ternyata dia tidak percaya dengan isi doanya. Berdoa itu harus dibarengi dengan iman yang teguh. Maka ketika engkau berdoa, harus beriman teguh bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kau doakan itu. Itu juga yang akan membuat kita menjadi lebih semangat dalam kehidupan kita ini ketika kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi, berdoa harus dengan iman. Tidak cukup hanya dengan kata-kata manis, kalimat-kalimat yang indah, tapi harus beriman. Kita mendoakannya dengan iman. Kita tahu Tuhan Allah kita akan senantiasa menjawab doa kita. Dia yang memberikan jaminan kepada kita dalam hal berdoa. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu adalah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita mau meminta, mencari dan mengetok, maka kita akan memperoleh. Demikian juga doa kita akan didengarkan. Secara umum kita sudah biasa mendengar ada 3 jawaban doa bagi umat Kristen. Jawaban yang pertama adalah ya, Tuhan akan menganugerahkan itu langsung kepada kita. Jawaban yang kedua, tunggu. Jadi kita harus bersabar ketika berdoa. Maka ini yang saya sebutkan tadi, berdoa tidak cukup sekali, harus secara terus-menerus. Jawaban yang ketiga adalah tidak. Dalam Yakobus 4 ayat 3 ada jawaban tidak. Kita tidak menerima yang kita doakan itu adalah karena doa kita salah. Kenapa doa disebut salah?
Karena kita sebenarnya yang kita doakan itu adalah hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita semata. Maka itu sebabnya Yesus mengajarkan kita ketika kita berdoa kita harus berkata, janganlah kehendakku Bapa, kehendakmu-lah yang terjadi. Maka Bapak Ibu, marilah sebagai umat percaya yang hidup di dalam doa yang benar. Doa yang benar adalah kita sedang datang menghadap kepada Tuhan semesta alam, maka harus dengan sungguh-sungguh. Doa yang benar kita harus mencurahkan isi hati kita dengan tulus dan ikhlas. Dan doa yang benar disebutkan kita harus menyampaikannya dengan iman percaya. Maka dengan demikian kita akan sampai kepada sebuah doa yang benar. Dan kita tahu Tuhan akan mengabulkan doa orang-orang yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau mengajar kami untuk menjadi umat percaya yang hidup dalam doa. Sebagaimana ya Tuhan Engkau mengabulkan doa Hana atas kerinduannya di tengah-tengah persoalan yang dia hadapi dan tekanan hidup. Maka kami percaya juga Tuhan, dalam segala persoalan dan tekanan hidup kami mau berdoa kepadamu. Kami datang menghadap kepadamu, kepada Tuhan semesta alam yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan ajarlah kami supaya dengan tulus ikhlas mencurahkan isi hati kami hanya kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang maha tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa berdoa dengan penuh iman. Kami mengimani, mempercayai apa yang kami doakan kepadamu. Ya Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kiranya kami dapat melakukan firman. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada malam hari ini. Sertailah mereka ya Tuhan dengan penuh sukacita, kesehatan, umur panjang, dan rezeki dalam kehidupan mereka masing-masing. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Janganlah kehendak kami yang terjadi ya Bapa, kehendak-Mu-lah yang terjadi. Amin.